Luwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh kalian berduaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali ditemani oleh lelaki mahram wanita ini. Enggak berlaku untuk ini karena di keramaian. Dan sehingga kalaupun ada yang memberikan kritikan, ini berkholwat. Gimana disebut berkholwat? Dia dilihat oleh banyak orang. Dan enggak mungkin Nabi SAW berkholwat dengan wanita yang bukan mahram. Yang kedua, lalu bagaimana dengan resiko sentuhan? Nah, disinilah Al-Hafidh Ibnu Hajar memahami. Yuhtamal, ada kemungkinan Nabi SAW mengizinkan Asma ketika itu, dan antara beliau dengan Asma ada barang, sehingga tidak sampai persentuhan. Walaupun kata beliau yuhtamal itu artinya hadis ini bisa dipahami, salah satu kesimpulannya demikian. Walaupun masih ada kesimpulan yang lain, sifatnya muhtamalat. Sudah? Sehingga dengan pendekatan ini, maka kalaupun itu terjadi, ketika di situ ada pemisah barang tertentu, benda tertentu antara laki-laki dengan wanita yang bonceng, ini masih di posisi masuk dalam makna hadis tersebut. Karena yuhtamal, Nabi SAW bolehkan itu ada barang antara beliau dengan Asma. Baik. Selanjutnya, pendekatan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan keterangan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad mengatakan kejadian ini hanya khusus untuk Nabi SAW, sehingga tidak berlaku untuk yang lain. Tapi ini tidak disepakati oleh sebagian ulama, sehingga mereka mengatakan Nabi SAW tidak bermaksud itu untuk menampakkan kekhususan beliau, sehingga ini menjadi hukum bagi yang lain. Hanya saja, kenapa Rasulullah SAW mengizinkan Asma ketika itu? Kata An-Nawawi, karena ada banyak orang, sehingga mustahil akan muncul perbuatan yang tidak diinginkan, misalnya sentuhan dan seterusnya, sebab disaksikan oleh banyak orang. Sehingga dalam situasi yang ramai dilihat oleh banyak orang, sebatas berdekatan dengan lawan jenis, selama tidak sampai terjadi sentuhan, masih masuk dalam makna hadis tersebut. Nah, turunan dari inilah kemudian sebagian ulama ada yang memfatwakan boleh berboncengan lawan jenis, ya, selama tidak sampai terjadi sentuhan. Sampai pada titik ini kita menyampaikan ini di ranah ikhtilaf fikih, di ranah ikhtilaf ijtihadiyah. Kalaupun ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi SAW, sehingga kami tidak setuju kalau ini dibawa kepada makna mencakup yang lain, kita juga bisa terima. Itu pendapatnya Al-Qadhi Iyad. Sebagaimana ada juga yang mengatakan ini